Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Senin, 23 Februari. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, kita memasuki minggu perdagangan yang baru. Mari kita lihat berita pada hari Selasa terkait dolar, yaitu indeks kepercayaan konsumen di AS. Pidato Trump pada hari Rabu, sejuk, jam 5 pagi. Oke, bukan jam 4. Jadi, inflasi euro, persediaan minyak, klaim pengangguran awal alih-alisan pada hari Kamis dan PPI pada hari Jumat. Minggu perdagangan berita rata-rata, mari kita lihat apa yang bisa diperdagangkan di grafik. Jadi, mari kita mulai pembahasan kita hari ini dengan emas. Harga emas pada hari ini dengan sangat percaya diri berhasil menembus level penting tertinggi di bulan Februari dan memberikan hasil yang sangat baik. Saya memberikan sinyal trading untuk kenaikan instrumen ini dari pembalikan long, dan hasilnya cukup menyenangkan. Dari situ, harga melonjak sekitar 45,1, di sini muncul sinyal yang luar biasa, semoga kalian ikut serta, apa yang baru, jadi, dari sudut pandang time frame mingguan, ini adalah ide yang saya berikan. Ide tersebut didasarkan pada potensi kenaikan bahkan sebelum penutupan bar ini muncul, jadi kita bermain pada false breakout. Dengan tujuan memperbarui area tersebut, dan memang itu terjadi. Stop loss sudah diambil, tidak ada lagi stop loss. Untuk saat ini, belum ada pembalikan tajam di sana. Dan di sini, menurut saya, kita sudah mengambil impuls long yang bagus, sangat baik. Ceritanya sama persis seperti dengan impuls bawah. Ada pembaruan, koreksi, pembalikan, lalu pembaruan lagi. Untuk saat ini saya belum memberikan ide baru di sini. Kita cukup menutup posisi long dan menunggu situasi baru. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Pasangan euro-dolar hari ini juga naik cukup signifikan. Pada hari Jumat, saya memberikan hari trading untuk kenaikan instrumen ini. Setelah impuls berita yang sangat kuat, yang membentuk area konsolidasi, saya menunjukkan time frame 15 menit. Ada koreksi yang dalam ke zona inti untuk posisi long. Terjadi pembalikan akibat berita. Ini adalah situasi yang sangat luar biasa, yang sedang diperdagangkan hari ini di sesi Asia, dan telah menghasilkan keuntungan yang besar, sekitar 600 poin. Selanjutnya, yaitu ini. Mengenai sinyal-sinyal pada minggu lalu. Saya rasa, secara prinsip, impuls kenaikan masih belum habis. Dari sudut pandang time frame mingguan, saat ini kita belum memiliki sinyal untuk posisi long, maksud saya bar sinyal untuk long. Ya, minggu lalu memang bearish, tapi ada ekor yang menarik. Ekor ini, jika kita tarik ekstensi Fibonacci ala mendiang Antonio pada impuls long ini, letaknya di sana. Maka Anda akan melihat bahwa saat ini kita berada di zona, bahkan di bawah level 50 Fibonacci, tepatnya di sekitar level 38. Ini sebenarnya adalah tempat yang cukup baik untuk mencari posisi long demi kenaikan harga instrumen ini ke depannya di area 40-an. Setelah itu, setelah adanya impuls pada akhir pekan lalu dan berita saat ini, kita juga sebenarnya sudah terkoreksi sekitar 50 hingga 61,8% di sekitar level tersebut. Sangat mungkin kita bisa melanjutkan kembali impuls long ini dan terus bergerak menuju target-target yang sudah saya sebutkan minggu lalu. Saya sangat tertarik pada level 1,19277 dan level yang sedikit lebih rendah, yaitu setelah fluktuasi inflasi di 1,36. Dua zona ini sangat saya butuhkan. Saya berharap impuls yang baru saja terjadi ini akan berlanjut menuju dua target tersebut. Selanjutnya, pasangan pound sterling dolar benar-benar meniru pasangan euro dolar. Di sini semuanya sama saja. Dari sudut pandang time frame mingguan, kita sudah cukup dalam memasuki zona permintaan yang terjadi beberapa minggu lalu. Dan sangat mungkin pergerakan ini akan berlanjut.
Oleh karena itu, saya rasa masuk akal untuk mulai memperhatikan posisi long di zona-zona ini. Selain itu, saya ingatkan lagi, instrumen ini telah turun ke zona permintaan yang sangat kuat di akhir Januari, dan dari sini bisa saja terkoreksi lagi beberapa kali. Dari sudut pandang area tertentu, sejauh ini saya belum melihat sesuatu yang menarik di sini. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Dolar Australia pada time frame mingguan masih terlihat bullish. Pekan perdagangan sebelumnya terbentuk pin bar bullish. Saya ingatkan lagi, instrumen ini belum menembus semua level yang seharusnya, setidaknya masih ada high tahun 2023, dan dorongan ke utara belum akan terjadi hanya satu kali. Dolar Kanada menutup pekan perdagangan. Kita ditutup dalam posisi long. Namun saya ingatkan, ide pelemahan dolar Amerika masih sangat kuat, di bawah masih banyak likuiditas yang harus diambil. Artinya, level-level yang belum diperbarui selama bertahun-tahun, dan kita semakin mendekati level tersebut. Ya, kami masih memiliki dorongan bullish saat ini, dan akan sangat menarik jika pergerakan ini berlanjut. Menurut diagram ini pada kerangka waktu mingguan, seperti halnya untuk dolar yen. Dengan Instaforex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen, kami mengalami gangguan besar di awal minggu. Saya ingatkan, ide utamanya di sini adalah untuk menembus level 152, yang merupakan level tertinggi tahun ini. Kita sudah mendekati level tersebut 2 kali, dan setelah inisiatif yang sangat kuat, kita mengalami koreksi yang dalam dari mana pergerakan turun bisa terjadi. Selanjutnya, idealnya, tentu saja, zona terbaik untuk menjual adalah di level yang lebih tinggi menurut skema seperti ini. Namun, fakta bahwa hari ini pasar Asia benar-benar mengalami penurunan yang sangat tajam juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, mencoba untuk menjual di sini juga, mungkin harganya akan terus bergerak jika Anda sudah siap memasang stop loss. Di kisaran 600 sampai 700 poin dengan target memperbarui level 192. Baik dari sini maupun level lebih tinggi, tujuannya sama, yaitu pergerakan harga. Ke bawah juga mengingatkan kenaikan hari ini dimulai dari pengujian pembalikan long minggu lalu. Dan pergerakan ke atas di sini masih cukup jelas. Mengenai minyak, sebenarnya semua aksi militer telah menyebabkan harga minyak sudah mencapai 66, padahal perang bahkan belum dimulai. Dan sebenarnya mereka yang bermain untuk kenaikan harga dari pembalikan long. Awal bulan Februari, semua orang sudah mendapatkan keuntungan mereka. Saya rasa di sini sudah cukup jelas. Untuk saat ini, belum ada ide trading baru. Trading long baru bisa dipertimbangkan hanya sekitar level 64 dengan skema seperti itu. Tentu saja, kalau memang diberikan harga-harga yang sangat menarik seperti itu. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama Instaforex. Bitcoin. Bitcoin sempat anjlok di awal periode perdagangan ini. Awal minggu. Penurunan yang luar biasa. Banyak orang yang terkena likuidasi di sini. Namun, bagi yang trading mengikuti pembalikan dan menggeser stop loss, kemungkinan besar mereka keluar tanpa kerugian. Pergerakan. Jadi, apa yang bisa diharapkan di sini? Ada 2 pembalikan. Sekarang kita punya zona pembalikan short. Kita harus menandainya dengan warna merah. Zona itu berada lebih tinggi, tepat di area pembukaan sesi Amerika dan Asia hari ini. Zona long sedikit lebih rendah, kita bisa trading di antara keduanya saat pengujian. Pasar saham Amerika sedang naik. Mereka yang trading berdasarkan pembalikan
minggu lalu bisa mendapatkan posisi long yang sangat bagus, dan kita harus menandai zona ini dengan warna hijau. Targetnya, tentu saja, adalah rekor tertinggi historis jika nanti ada penurunan lagi. Pada false breakout, kita bisa masuk posisi long dengan target memperbarui rekor tertinggi historis untuk instrumen ini. Untuk Dow Jones, keadaannya kurang lebih sama, masih ada impuls long yang sama dan pembalikan arah. Dan pada grafik mingguan, jelas terlihat sudah ada pin bar dan satu lagi pola engulfing. Ini disiapkan untuk impuls baru. Pembalikan serius perlu dipantau pada posisi short usai dua level terendah diperbarui, barulah strukturnya berubah. Dolar franc, dari instrumen ini kita fokus pada grid-nya. Untuk instrumen ini. Ingat, instrumen ini posisinya cukup rendah. Jadi, bagi yang sudah kumpulkan grid long, sudah dekat, take profit saat pengujian level 078. Masih banyak utang di atas dan masih ada ruang untuk naik pada instrumen ini. Namun, untuk saat ini di grafik mingguan saya belum melihat adanya pembalikan. Grafik 4 jam juga sedang mencoba untuk berbalik arah. Instrumen ini bergerak di antara pembalikan short dan long. Saat ini, mereka yang beroperasi di antara keduanya. Baik yang satu maupun yang lain bisa mendapatkan keuntungan, ya, artinya baik dari bawah maupun dari atas, ada potensi tertentu. Tapi menurut saya, ini pergerakan sideways yang belum berpotensi untuk saat ini. Pada pasangan dolar Kanada franc, di bawah level terendah tahun ini, bisa pasang grid order beli limit. Dengan langkah 500, pada Audicat juga bisa dipasang grid order jual limit dengan langkah 500 dari harga saat ini dan lebih tinggi. Targetnya, harga kembali ke zona tenang atau uji level 0,593800, NZD CHF dalam rentang, hindari dulu, tunggu tembus level terendah tahun ini. NZD naik, bisa cicil posisi hati-hati dengan grid langkah 1000, jangan dikurangi, jangan tambah volume pada euro. AUD turun, bisa cicil posisi long grid langkah 1500, target kembali ke level cermin di 0,73. AUD-K berada dalam rentang, kemungkinan besar akan terjadi pergerakan besar di sana. Namun, saya tertarik untuk mengumpulkan grid, tepatnya grid penjualan, tapi pada harga yang lebih tinggi, dan pair utara kita sudah cukup terisi naik. Di sini, kita bisa membidik level 93, 92.341 sebagai zona pembalikan long. Namun sayangnya, H4, kita berada cukup rendah, posisinya tepat di sini. Jadi, jika mereka memberikan harga yang bagus tanpa menembus 93, tentu akan menarik untuk melanjutkan seperti ini. Selama belum ada koreksi, kita amati saja. Teman-teman, Instaforex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama Instaforex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.